Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arista Fitri Ramadanti, NIM 170K1040005. Saya merupakan mahasiswi Tadris IPA Biologi UIN Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkum materi kuliah umum tentang eksplorasi keunggulan lokal lobster. Menurut paparan Bapak Bayu di webinar kemarin, lobster belum masuk kategori hewan yang terancam punah. Menurut lembaga IUCN, lobster hanya masuk ke dalam LC atau Least Concern, artinya risiko rendah untuk punah. Akan tetapi, akan menyebabkan punahnya lobster apabila nelayan menangkap lobster yang sedang bertelur. Jadi, kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik harus selalu menjaga lingkungan ekosistem agar salah satu bagiannya tidak punah. Pola sebaran benih-benih lobster atau BBL di alam. Pola sebarannya ini ada dua. Yang pertama, non-sink population atau source di seluruh WPP NKRI. Yang pertama itu pola kemelimpahan BBL rendah dalam area sangat luas. Yang kedua, sumber rekrutmen lobster dewasa atau korelasinya kuat. Yang ketiga, tingkat sintasa 0,1% atau 1 ekor survive dari 1000 ekor. Yang kedua itu ada sink population, yang mana pola kemelimpahan BBL-nya tinggi dalam area tertentu. Yang kedua, tidak ada korelasi kuat antara jumlah dewasa dan BBL. Yang ketiga, tingkat sintasa 0,01%, artinya 1 ekor survive dari 10.000 ekor. Benih-benih lobster atau BBL. BBL adalah sumber daya perikanan yang bisa dikelola. Jika BBL ini dikelola dengan baik, maka akan membawa manfaat bagi ekonomi masyarakat. Contoh lokasi sink population benih lobster atau BL adalah di salah satu sudut Pulau Lombok, kira-kira di area 15 x 15 km, ada 3-4 juta ekor BL per tahun. Benih lobster mendarat di lokasi ini termasuk sink population atau populasi yang lenyap, 0,01% dikarenakan mengumpul dalam kepadatan yang tinggi, sehingga terjadi berbagai macam kompetisi untuk bertahan hidup dan menyebabkan mereka mati. Itulah mengapa dikatakan sink population atau populasi punah. Status budidaya lobster di Indonesia. Budidaya lobster di Indonesia ini terkait dengan kebijakan pemerintah pada Orde yang lama itu dilarang. Akhirnya diekspor secara gelap. Setelah berganti rezim dan direview kembali, aturannya budidaya diperbolehkan kembali, tetapi ekspornya terbatas dengan ketentuan-ketentuan yang ketat. Keberagaman pembudidaya lobster di Nusa Tenggara. Yang pertama, kita bahas dulu pembudidaya di seluruh Indonesia itu ada sekitar 1.890 dengan 7.903 petak KJA. Yang kedua, pembudidaya di Sumbawa itu ada sekitar 40 orang dan pembudidaya di Lombok Timur itu sebanyak 111 orang. Pembudidaya lobster di Lombok tidak menghitung kos pakan dan kos tenaga kerja, tetapi jika dimasukkan ke dalam analisa ekonomi PCR masih lumayan tinggi, yaitu sekitar 1,7, 1,2, dan 0,9. Artinya setiap Rp1 yang kita investasikan ada yang kembali 0,9, 1,2 sampai 1,7, meski tanpa menghitung kos pakan dan kos tenaga kerja. Penyakit pada lobster budidaya ada 5. Yang pertama red body disease, yang kedua milky disease, yang ketiga black gill disease, yang keempat big head syndrome, dan kelima separate beta syndrome. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.